Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hari yang baik buat kita semua supaya lebih maju lagi dan lebih sukses lagi melalui ISO 14001 versi 2026. Mengapa ini penting? Terutama untuk meningkatkan improvement lingkungan pengendalian ya. Seperti kita ketahui banyak sekali problem lingkungan ya, seperti terkait dengan limbah, penanganan B3 dan sebagainya yang mencemari lingkungan ya. Seperti Bapak ketahui, salah satu yang mungkin saya sampaikan yang terkenal masalah radioaktif ya di Cikande, perusahaan salah satu perusahaan ekspor ke Amerika, itu kan problemnya dari lingkungan juga ya, walaupun apa namanya, bukan dari perusahaannya tapi dari eksternal. Jadi lingkungan ini bisa internal bisa eksternal. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, sertifikasi 14001 2006 ini untuk meningkatkan pengakuan global. Ya misalnya sustainability system EcoPadis ya. Banyak sekali rating sustainability itu rendah karena tidak ada sertifikasi ISO-nya gitu. Terutama 14.000 ya. Nanti lebih dijelaskan lagi pakarnya di sini ada Pak Aditya ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau EcoPadis itu wajib ya, requirement-nya harus sertifikasi. Karena banyak yang punya pemahaman yang sederhana, wah nerapin aja deh sistemnya, jalani dokumennya tanpa sertifikasi. Nah, itu yang nanti nilainya kecil. Kemudian mendukung juga nanti social compliance, SEDEX, SWA, dan banyak lagi ya, SA 8000 atau standar compliance lainnya, buyer requirement gitu ya. Itu banyak sekali yang terkait dengan lingkungan ya. Jadi itu intinya untuk meningkatkan daya saing, tentunya harapannya tidak mengejar sertifikasi saja, tapi sertifikasi itu penting melalui implementasi yang baik. Itu saja, nanti terkait dengan sertifikasi nanti Mbak Dinda akan banyak berbicara juga mensupport untuk acara ini lebih sukses lagi ya. Yang paling penting nanti adalah Bapak Ibu mengetahui nanti versi 14001 2026 ini, sehingga menyiapkan nanti proses sertifikasinya juga mempunyai rencana dan bayangan yang tepat. Itu aja, sekali lagi terima kasih ya untuk join pagi ini. Ya, salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi atas Nah, pembukaannya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu kami ajak untuk melakukan on cam bersama untuk melakukan foto bersama juga bersama kami dan juga gimana ini? teman-teman yang Jempol lain. apa ini? Iya, boleh Pak. Untuk gaya pertamanya kita jempol dulu ya Pak, jempol pagi ya, selamat pagi, semangat pagi ya Pak. Boleh dua, boleh satu, silahkan. Oke, siap. Ya, untuk tim mohon dipersiapkan. Oke, kita mulai untuk yang pertama, room pertama, tiga, dua, dan satu. Oke, lanjut untuk yang kedua, tahan. Slide yang kedua, tiga, dua, dan satu. Untuk slide yang ketiga, tiga, dua, dan satu. Untuk slide yang keempat, tiga, dua, dan satu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga bisa on cam hingga akhir acara, seperti itu menemani kami dan juga para trainer. Ya, sebelumnya izin saya share screen kembali. Oke, baik. Seperti yang sudah saya informasikan, di mana di sini ada trainer kami, yaitu dari Bapak Aditya Akmal, di mana beliau merupakan lead auditor ISO 14001, certified juga ISO 9001, ISO 45001, dan juga pengalaman di ESG dan Sustainability sebagai auditor dan trainer seperti itu. Ya, selamat pagi Bapak Aditya. Selamat pagi, Mbak Ya, Dinda. selamat pagi Pak. Semangat pagi ya Pak untuk selalu Ya, ya memberikan informasi-informasi terbarunya ya seperti itu. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan untuk Pak Aditya, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materinya. ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya tadi Mbak Dinda sudah membuka ya dan juga sudah menyampaikan terkait dengan profil ataupun latar belakang diri saya ya Bapak Ibu. Saya izin mengulangi lagi, saya Aditya, saya biasa dipanggil Adit ya. Saya di sini ya sesuai dengan agendanya bahwasanya saya diberikan kesempatan untuk melakukan sharing knowledge ya terkait dengan informasi beberapa update regulasi ataupun guidance ya yang berhubungan dengan manajemen sistem sesuai dengan agenda bahwasanya kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan perubahan dari ISO 14001, ISO 9001, 37001 ataupun aspek-aspek manajemen sistem yang terupdate lainnya gitu ya, yang dimana yang entah itu sudah barui ataupun yang sudah terupdate atau yang sudah rilis ataupun yang belum rilis kira-kira apa saja yang akan disampaikan dan yang menjadi poin pokok perubahannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya sendiri ya di GSI adalah merupakan mungkin terkait dengan subkon auditor dan juga subkon trainernya sehingga nantinya Bapak Ibu misalnya dari materi yang sudah saya sampaikan menginginkan informasi lebih lanjut ya silahkan untuk menghubungi admin ya melalui Badinda entah itu pertanyaan ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Oke, nah kemudian saya mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita akan mulai topik yang pertama adalah yang sudah terbit nih Bapak Ibu, yaitu adalah ISO 14001 yang dimana di sini topiknya masih sama, yaitu adalah berhubungan dengan Guidance Environmental Management System, yang dimana di sini adalah update-nya, update yang terbaru dan baru-baru saja ini terbit ya di bulan April ini terkait dengan versi 2026 gitu ya. Nah, secara konsep pada dasarnya ISO 14001 di sini masih memegang konsep untuk menjamin bahwa setiap organisasi itu menjamin sejauh mana sistem manajemen mereka untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, kalau kita bicara lingkungan hidup, mungkin pasti Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya bagaimana pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri gitu ya. Jadi untuk menjamin bahwasanya tidak terjadinya pencemaran, entah itu pencemaran ke badan air ataupun pencemaran ke udara ataupun pencemaran ke tanah gitu ya dan juga terkait dengan pengelolaan sumber daya ataupun yang terbaru salah satunya adalah terkait dengan penjaminan ataupun pengelolaan yang berhubungan dengan biodiversity gitu ya. Nah, sehingga ISO 14001 berperan penting untuk menjamin bahwasanya setiap organisasi ya dan setiap perusahaan ataupun industri manufaktur ya menjamin bahwa pengelolaan lingkungannya ya telah sesuai dengan standar global yang sampai hari ini masih diakui secara internasional ya. Nah, sehingga nantinya di dalam ISO 14001 2026 ini pastinya akan memperkenalkan sejauh mana ya perbaikan ataupun improvement-improvement. Entah itu yang bersifat redaksional gitu ya, ataupun yang menjadi salah satu statement ataupun kalimat klausul yang terbaru yang ada di dalamnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai organisasi entah itu yang sudah tersertified ataupun akan berencana mensertifikasi dirinya, perlu dipastikan terkait dengan pemahamannya ya perlu menjamin terkait dengan implementasinya dan pastinya menjamin integrasinya dengan manajemen sistem yang lain kalau misalnya sudah menjalankan. Entah itu ISO 9001 sebagai pengelolaan manajemen sistem basic ya, kemudian pengelolaan terkait dengan OHS-nya ya ataupun K3 yang berhubungan ISO 45001 yang pada dasarnya juga akan diupdate gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ya, dari hal tersebut, pastinya ISO 14001 ini akan ada timeline ya Bapak Ibu. Saya yakin pastinya Bapak Ibu yang mungkin sudah tersertified gitu ya, mulai bertanya-tanya ya, ini kira-kira akan berlakunya kapan gitu ya. Jadi pada dasarnya seperti yang kita pahami ya, ISO 14001 ini sudah terpublikasi secara resmi itu adalah per 16 April 2026 ya, yang dimana sebelumnya di kuartal keempat tahun 2025 itu adalah final draft sudah terbit. Nah, di 16 April official requirement ataupun official guidance telah terbit. Nah, dari terbitnya per 16 April 2026 ya, sama seperti apa yang sudah kita rasakan sebelumnya pada ISO-ISO yang lain ataupun pada transisi ISO 14001 2015 sebelumnya gitu ya. Jadi setiap organisasi akan diberikan waktu. Ini diperkirakan sekitar mungkin 12 bulan ya sampai 18 bulan atau paling lama adalah sampai 3 tahun untuk fase transisinya. Nah, sehingga nantinya akan kembali lagi ke lembaga sertifikasinya masing-masing ya Bapak Ibu untuk segera berkoordinasi ya dan juga
kalau misalnya di sini mungkin sudah ada klien yang dari Libero ataupun GSI ya, sehingga segera mungkin bisa ditanyakan ya ke bagian admin ya, apakah nantinya Bapak Ibu yang akan disurveillance ataupun disertifikasi ataupun diresertifikasi standar ini apakah sudah berlaku atau belum. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara standar terbaru, pastinya manfaatnya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya dengan mengimplementasikan ISO 14001 ya, terlebih pada versi yang terupdate yaitu adalah versi 2026, pastinya nantinya Bapak Ibu akan lebih memantapkan lagi dan lebih meningkatkan lagi pengelolaan lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan lebih konsisten lagi dan lebih measurable. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu pastinya akan lebih mempermudah lagi untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang terupdate ya. Seperti yang kita pahami bersama bahwasanya untuk ISO 14001 itu tidak akan terlepas dari regulasi-regulasi lokal ya ataupun regulasi-regulasi dari Permen LH gitu ya dan lain-lain. Yang dimana kalau regulasi lokal ataupun Indonesia itu sangat dinamis ya terutama untuk peraturan lingkungannya. Nah, sehingga Bapak Ibu ya perlu menjamin bahwasannya selalu mendapatkan informasi yang terupdate. Dan kemudian dengan mengikuti versi yang terbaru, pastinya Bapak Ibu akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan ataupun yang kita sebut sebagai stakeholder ya, dan pastinya mendukung partisipasi dalam market ataupun rantai pasok secara global. Seperti yang kita pahami bersama ya, bahwasanya entah itu sektor food, entah itu sektor non-food ya, aspek sustainability itu sudah cukup serius digaungkan gitu ya ataupun sudah cukup banyak dibicarakan gitu ya. Nah, sehingga dengan menjamin rantai pasok salah satunya adalah penjaminan terhadap sertifikasi manajemen lingkungan ya, Bapak Ibu dapat membuktikan peran penting ataupun peran seriusnya dalam menjamin tidak merusak lingkungan itu sendiri atau menyalahgunakan sumber daya yang dimanfaatkan saat ini. Dan yang lebih penting adalah pastinya Bapak Ibu akan lebih memantapkan lagi terkait dengan manajemen pengurangan limbah ataupun menekan untuk tidak sampai terjadinya peningkatan dari kuantiti limbah, entah itu limbah yang bersifat berbahaya ataupun yang tidak berbahaya, dan juga terkait dengan pengoptimalisasi dari penggunaan sumber daya ya. Seperti yang kita pahami bersama ya, bahwasanya ISO 14001 itu tidak akan bisa lepas begitu saja ya dari ISO 50001 ya terkait dengan energi manajemen sistem ya bahwasanya terkait dengan penggunaan sumber daya dalam ISO 14001 Bapak Ibu juga perlu melakukan pengelolaan continuous improvement untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan saat ini digunakan secara bertanggung jawab dan juga tidak melakukan terkait dengan over exploitation gitu ya. Dari hal tersebut, kira-kira apa sih yang berubah dari ISO 14001 dari tahun 2015 ke 2026 ya? Kita coba bedah satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Pada dasarnya, secara konsep PDCA ya, di ISO 14001 ini tidak ada perubahan konsep untuk PDCA-nya ya, Bapak Ibu ya. Dan juga secara jumlah klausul, secara otomatis itu tidak ada penambahan klausul ya. Kalau kita flashback dari eh, guidance ataupun regulasi sebelumnya ya, di 2015 kita akan mengenal yang namanya beberapa klausul tambahan, terutama adalah terkait dengan klausul action dan juga terkait dengan klausul yang berhubungan dengan evaluation gitu ya. Nah, untuk 2026 ini secara jumlah klausul itu tidak ada yang berubah, namun secara tekstual seperti yang tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh setiap organisasi, entah itu yang sudah tersertifikat atau yang belum. Kita mulai di klausul 4 ya. Klausul 4 pada dasarnya seperti yang kita pahami bersama, klausul 4 ini akan berbicara tentang konteks organisasi ya. Atau saya sederhanakan konteks ini artinya adalah situasi gitu ya. Nah, sehingga setiap organisasi ataupun perusahaan diharapkan lebih memahami lagi situasi perusahaannya. Dengan pertama di 4.1 adalah terkait dengan analisis SWOT ataupun evaluasi kelebihan dan kekurangan perusahaan gitu ya. Nah, terkait dengan kondisi lingkungan ya, di sini perusahaan itu nantinya lebih diharapkan untuk menjabarkan lagi sejauh mana ya situasi perusahaan mereka, entah itu perusahaan yang memberikan dampak ke lingkungan ataupun lingkungan yang memberikan dampak ke perusahaan mereka untuk menjamin implementasi IMS ini dengan membahas topik climate change gitu ya. Jadi seperti yang kita pahami ya per 2024 di bulan Februari gitu ya,
isu climate change itu mulai digaungkan gitu ya. Walaupun pada dasarnya di ISO 14000 itu belum ada informasi perubahan standar yang terbaru gitu ya. Nah, di 2026 ini terkait dengan topik perubahan iklim sudah masuk. Nah, sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk lebih dalam lagi pembahasan yang berhubungan dengan perubahan iklimnya. Seperti contohnya adalah terkait dengan penggunaan bahan baku, apakah sudah sustain atau belum ya. Nah, itu adalah juga menjadi salah satu faktor positif ya, atau mungkin bisa dikatakan faktor negatif jika mungkin saja sumber materialnya itu belum sustain. Atau mungkin topik yang bisa dibahas adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya ya, entah itu pengelolaan sumber daya listrik ataupun pengelolaan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan perubahan iklim, termasuk terkait dengan penjaminan-penjaminan pengelolaan lingkungan lainnya. Nah, kemudian poin polusi ini juga mohon dibahas di konteks organisasinya. Kemudian biodiversity ini juga mungkin mohon dibahas ya di dalam konteks organisasinya. Jadi sejauh mana dampak kegiatan operation terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversity di lingkungan perusahaan saat ini. Apakah perusahaan sudah memiliki program continuous improvement, misalnya adalah dengan melakukan peningkatan lahan hijau, atau mungkin Bapak Ibu ataupun perusahaan telah melakukan biodiversity assessment, apakah sebelum berjalannya operation dan setelah berjalannya kegiatan operation ada penurunan ataupun biodiversity saat ini masih dalam keadaan terkendali atau tidak. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan lebih eksplisit lagi untuk dibahas. Nah, sehingga kondisi lingkungan seperti tingkat polusi, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem ini dianggap menjadi isu eksternal dan mungkin perlu dibahas lebih dalam. Oke, itu adalah 4.1. Kemudian 4.2 di sini akan berhubungan dengan interested parties ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak akan lepas dari klausul 4.1-nya. Jadi Bapak Ibu nantinya lebih diharapkan untuk lebih mendalami lagi sejauh mana penjabaran terhadap kebutuhan dan harapan dari setiap interested parties ya yang juga berhubungan dengan perubahan iklim, ya aspek polusi, keanekaragaman hayati ataupun kesehatan ekosistem di lingkungan kerja. Kemudian 4.3 di sini akan berhubungan dengan skop ya ataupun ruang lingkup ya. Lingkup IMS ya harus mencerminkan pendekatan life cycle. Ya, standar akan bergeser dari mempertimbangkan sebelumnya kita diminta untuk to be considered gitu ya. Di sini menjadi diharapkan lebih proaktif lagi untuk menerapkan perspektif siklus hidup atau life cycle perspektif dalam penerapan lingkungannya. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu diharapkan memiliki mapping LCP ya ataupun life cycle perspektif. Jadi setiap aktivitas operation, limbah yang dikeluarkan apa saja, pengelolaannya sampai mana ya, mappingnya apakah sudah digambarkan atau belum. Nah, itu adalah bagian dari scope yang perlu dijabarkan gitu ya. Nah, sehingga documented information pastinya diharapkan disediakan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan klausul 5, ini pastinya akan berhubungan dengan aspek leadership ya Bapak Ibu, terkait dengan aspek kepemimpinan ataupun komitmen dari top management gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat, di sini akan banyak masuknya di klausul 5.1 bahwasanya top manajemen ini diharapkan untuk lebih proaktif lagi menunjukkan perannya untuk mensupport ataupun mendukung semua peran yang dianggap relevan. Nah, sehingga ini nanti diharapkan tidak hanya menjadi shadow control saja gitu ya, tapi top manajemen diharapkan secara proaktif mengevaluasi, memberikan input dari kinerja IMS saat ini gitu ya, dengan cara misalnya kalau di food safety kita mengenal food safety and quality culture, kalau di ISO 45001 kita mengenal safety culture gitu ya, maka di ISO 14001 di sini nantinya kita akan mengenal environment culture. Jadi sejauh mana komitmen dari top manajemen beserta senior manajemen itu melakukan evaluasi bersama ya, meningkatkan budaya lingkungan secara top down management. Itu adalah di bagian mungkin klausul 5 ya. Kemudian terkait dengan klausul 6 di sini akan berhubungan dengan aspek planning ya ataupun aspek perencanaan ya. Jadi di aspek perencanaan ini pastinya akan berhubungan dengan yang biasa disebut mungkin sebutannya adalah ASDAM ya ataupun analisis terkait dengan dampak lingkungan. Kemudian mungkin bahasa lainnya adalah IADL ya. Jadi kembali lagi ke definisi ataupun bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Bapak Ibu dalam melakukan identifikasi terkait dengan aspek lingkungan ya. Termasuk dalam klausul ini akan berhubungan dengan risk assessment and opportunity gitu ya. Nah,
Kalau kita melihat di klausul 611 gitu ya, jadi nantinya diharapkan setiap perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk mengatasi setiap potensial risiko yang dapat terjadi untuk memanfaatkan peluang yang diharapkan menimbulkan dampak positif ya, ini akan dibagi menjadi beberapa subpoin baru, yaitu adalah 614 diharapkan mengidentifikasi risiko dan peluang lebih mendalam dan merencanakan tindakan yang sesuai. Nah, maksudnya di sini adalah maka Bapak Ibu secara konsep sama ya, kita diharapkan untuk membedah sejauh mana risiko dan peluang yang berasal dari konteks organisasi dan sejauh mana risiko dan peluang yang berasal dari kegiatan operation itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi poin di sini adalah sejauh mana pendalaman ataupun penjabaran risiko yang perlu dikendalikan dan peluang yang perlu direalisasikan ya. Nah, sehingga dalam konsep risk assessment-nya berarti nanti akan ada dua dua fase gitu ya atau bisa saya sebut sebagai dua POV gitu ya. Kalau risiko berarti kita akan berbicara tentang dampak negatif, kalau peluang maka kita akan berbicara dampak positif dan itu yang perlu dianalisis lebih dalam dan direncanakan pengendalian dan realisasinya. Kemudian selanjutnya adalah 612 ya. Saat mengevaluasi aspek dampak lingkungan, ya, situasi darurat harus dipisahkan dari operation abnormal, gitu ya. Misalnya normal, abnormal, dan keadaan darurat. Oke. Nah, di beberapa keadaan, gitu ya, mungkin di beberapa organisasi dalam melakukan analisis dampak lingkungan ataupun aspek lingkungannya, itu hanya melakukan analisis potensial aspek lingkungan yang berasal dari aktivitas normal dan abnormal ya. Nah, sehingga di ISO 14001/2026 ini lebih diharapkan untuk lebih dalam lagi mengevaluasi potensi pencemaran lingkungan ataupun aspek lingkungan yang berasal dari situasi emergensi atau keadaan darurat gitu ya. Contohnya adalah kebakaran ya. Kalau kebakaran pasti akan berhubungan dengan K3, tapi lingkungan juga pasti akan terjadinya sebuah pencemaran ya. Sehingga sejauh mana pengelolaan ataupun rencana pengendalian yang perlu dituliskan di dalam asdamnya ataupun identifikasi dampak lingkungan. Kemudian berhubungan dengan 6.3, di sini akan berhubungan dengan klausul baru. Ini akan mensyaratkan pendekatan terstruktur untuk manajemen perubahan IMS. Jadi pada dasarnya di ISO 14001 gitu ya, terkait dengan change management secara eksplisit itu tidak masuk di klausul 6 gitu ya, tapi dia masuk di klausul yang lain gitu ya. Nah, sekarang ini sama seperti ISO-ISO yang lain ya, entah itu ISO 45 ya, entah itu ISO 22000 ya, ISO 9001 ya, terkait dengan change management diseragamkan pada klausul 6.3. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke klausul 7 ya. Klausul 7 di sini akan berhubungan dengan aspek support ya. Jadi tidak ada perubahan dari judul klausulnya ya Bapak Ibu. Terkait dengan aspek support secara terminologi ini sekarang lebih distandarisasi. Jadi pada dasarnya nantinya dalam audit 14.001/2026 diharapkan seluruh record atau seluruh catatan yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan atau environment management system itu harus tersedia ya. Bukan bahasanya dipelihara lagi sebagai informasi terdokumentasi sehingga kata-katanya berubah ya menjadi tersedia bukan dipelihara lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah 7.4. Komunikasi ini harus memberdayakan karyawan untuk berkontribusi pada continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Nah, seperti yang kita pahami bersama ya, mungkin secara sederhana, setiap organisasi untuk memenuhi klausul 7.4 ini adalah Bapak Ibu menyediakan yang namanya matriks komunikasi. Nah, namun sebenarnya di ISO 14001/2026 ini lebih mengharapkan lebih dalam lagi bahwasanya pola komunikasi yang berhubungan dengan environment culture itu tadi apakah sudah dikelola dengan baik untuk membuat sebuah suasana setiap karyawan itu diberikan kontribusi untuk melakukan continuous improvement. Contoh misalnya perusahaan sering untuk melakukan briefing gitu ya. Nah, dalam briefing tersebut topik-topik yang dibahas apa, apakah ada masukan-masukan dari karyawan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Nah, sehingga nantinya triks ataupun mekanisme komunikasinya ini perlu dibakukan sejauh mana nantinya dalam mengelola terkait dengan peningkatan budaya lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah klausul 8, di sini akan berhubungan dengan operation ya, tidak ada yang berubah juga dari bahasa klausulnya. Di 8.1 di sini akan berhubungan dengan proses alih daya ataupun terkait dengan subkon ya ataupun cloud gitu ya. Nah, di sini sesuatu yang dialih dayakan itu dikatakan sebagai proses ya.
produkkah atau layanan yang disediakan secara eksternal itu menjadi juga merupakan pengendalian yang harus dikendalikan oleh setiap organisasi. Nah, sehingga dalam hal ini ya, sesuatu yang dialihdayakan itu juga perlu melakukan implementasi IMS. Contoh misalnya terkait dengan pengelolaan proses yang disupport oleh tenaga eksternal ataupun pengelolaan proses yang disupport oleh salah satu perusahaan eksternal gitu ya. Termasuk juga kaitannya dengan penjaminan pengendalian terhadap kontraktor ya. Dan juga dalam hal ini pastinya akan berhubungan dengan kalau bahasa yang kita sering gunakan di safety itu adalah JSA ya, Job Safety Analysis ya. Nah, di sini juga perlu dijamin terkait dengan job environment safety-nya ya atau job environment analisisnya. Nah, sehingga ini perlu dikelola dengan baik gitu ya. Dan kemudian di 8.2 kesiapsiagaan maupun tanggap darurat ini juga harus selaras dengan perencanaan risiko. Nah, sehingga nantinya di ISO 14001-2026 ini auditor akan mengevaluasi kira-kira apa saja keadaan darurat yang perlu dikelola sesuai dengan analisis dampak lingkungan atau risk assessment and opportunity yang telah dianalisis ya. Jadi terkait dengan pengelolaan keadaan darurat itu harus linear dengan assessment yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pengendalian-pengendalian dalam klausul operation itu juga nantinya akan diperluas dalam aspek supplier. Nah, sehingga salah satunya adalah sejauh mana organisasi melakukan awareness ya ataupun melakukan sosialisasi terhadap supplier mereka untuk turut serta ataupun turut andil mengimplementasikan IMS. Contoh sederhananya adalah seperti apa supplier melakukan pengangkutan bahan kimia dari tempat mereka sampai ke perusahaan kita gitu ya. Jadi apakah mereka melakukan pengelolaan dengan benar dengan selalu mengikuti aturan yang ada di SDS-nya seperti memasang piktogram ya, memasang mungkin secondary containment kalau itu adalah merupakan bahan cair gitu ya ataupun liquid gitu ya. Dan juga terkait dengan evaluasi evaluasi terhadap supplier lainnya itu akan lebih di dalam Bapak Ibu. Itu adalah di bagian klausul lama. Kemudian di klausul 9 di sini akan berhubungan dengan evaluation performance ya. Jadi di sini juga sama, tidak ada perubahan klausul ya. Pada dasarnya di klausul 9 ini di 911 kalau kita lihat persyaratan eksplisit ya untuk mengevaluasi lingkungan ya dan efektivitas AMS ini diharapkan lebih luas lagi. Namun secara basic pastinya auditor akan mengevaluasi terkait dengan izin lingkungannya dahulu seperti UKLUPL-nya ya, sejauh mana RKLRPL-nya itu pengendaliannya apa saja yang menjadi wajib gitu ya, termasuk mungkin kalau ada AMDAL ya, apa saja pengendalian yang diharapkan oleh terkait dengan interested parties terutama adalah regulatory dan pengendalian lain apa yang kiranya berhubungan dengan lingkungan yang telah dievaluasi auditor dan apakah itu sudah dievaluasi oleh organisasi atau belum. Dan kemudian selanjutnya kalau kita melihat di 922 ya, audit internal itu harus mendefinisikan tujuan selain ruang lingkup dan kriteria. Oke, nah maksud dari kata tujuan di sini adalah pastinya Bapak Ibu ada beberapa versi ya. Jadi dalam melakukan internal auditing, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang melakukan internal auditing yang dilakukan secara sentral atau dipecah pada beberapa departemen atau beberapa bagian. Nah, dari dua jenis metode itu, nah Bapak Ibu perlu mendefinisikan apa maksud dan tujuan. Kenapa kok audit internal dilakukan secara centralized dan kenapa kok audit internal dilakukan per masing-masing bagian. Dan ini perlu ada tujuan yang jelas sehingga nantinya dengan adanya tujuan yang jelas maka klausul-klausul yang akan dievaluasi itu diliniarkan dengan tujuan yang telah direncanakan. Dan juga salah satunya adalah tujuan ini akan berhubungan dengan frekuensi of audit. Jadi dalam klausul 9 ini nantinya Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan evaluasi potensial risiko. Kenapa sih Bapak Ibu melakukan audit terhadap manajemen sistem terutama lingkungan ini adalah setiap 1 tahun? Landasannya apa? Pertimbangan apa yang sudah dievaluasi? Kenapa kok disebut 1 tahun 1 kali? Atau mungkin per bagian berbeda-beda gitu ya. Kenapa kok kegiatan audit untuk bagian misalnya produksi lebih sering daripada auditing terhadap departemen support seperti purchasing, HR, dan ini yang perlu didalami untuk menjamin maksud dan tujuan internal audit dilakukan. Ya. Kemudian 9.3 di sini akan berhubungan dengan tinjauan manajemen ataupun
manajemen review ya. Nah, di sini lebih direstrukturisasi ya menjadi 3 subklausul. Di sini akan ada kalau dulu ada input, ada output ya. Nah, sekarang ada input, ada process of management review ya, dan ada result evaluation gitu ya. Jadi sejauh mana Bapak Ibu mengelola perencanaan manajemen review, sejauh mana Bapak Ibu mengelola aktivitas dari manajemen review itu sendiri, dan sejauh mana mengelola hasil dari manajemen review itu sendiri sebagai tolak ukur dalam continuous improvement nantinya gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu hal yang baru dalam klausul 9.3. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di klausul terakhir ya terkait dengan improvement atau di klausul 10 ya. Pada dasarnya di klausul 10 ini secara konsep masih sama. Jadi seperti apa dan sejauh mana Bapak Ibu merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan jika terjadi near miss terhadap pengendalian lingkungan atau jika terjadi pencemaran gitu ya. Nah, sejauh mana pengendalian yang telah direncanakan. Nah, dari hal tersebut gitu ya, bagian improvement terutama pada klausul 10.3 ini nantinya akan dihapus ya Bapak Ibu. Dan isinya kini diintegrasikan pada klausul 10.1 dan 10.2 ya. Nah, sehingga 10.3 terkait dengan continuous improvement ini akan diblendingkan terhadap pengendalian ataupun correction dari setiap kegagalan dan juga terkait dengan review sistemnya. Nah, sehingga dari hal tersebut pendekatan yang lebih terstruktur dalam klausul ini akan lebih diblendingkan ya pada 2 klausul ini, dan keterkaitan yang jelas antara finding-finding dari klausul 9 ini diharapkan setiap tindakan pencegahan nantinya itu mendukung asas continuous improvement gitu ya. Jadi tidak hanya merencanakan tindakan pencegahan secara short term, tapi diharapkan tindakan pencegahan tersebut itu bersifat long term sehingga aktual root cause itu betul-betul dapat dihindari di kemudian hari. Itu adalah di klausul 10 ya Bapak Ibu, itu adalah terkait ISO 14001-nya. Nah, kemudian saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita mulai masuk ke ISO 9001 atau yang biasa kita sebut sebagai mother of ISO gitu ya Bapak Ibu ya, atau awal manajemen sistem itu ada di ISO 9001 ini. Nah, ISO 9001 pun direncanakan akan terbit pada tahun ini walaupun dia sedikit lebih lambat daripada ISO 14001 ya. ISO 9001 secara konsep tidak berubah. Bahwasanya ISO 9001 di sini akan mengatur ataupun memberikan guideline terkait dengan pengelolaan manajemen mutu gitu ya. Nah, sehingga standar sistem manajemen mutu di sini akan lebih mantap lagi perubahannya, namun secara struktur mungkin mirip-mirip ya, seperti yang ada di ISO 14001 2026 tadi gitu ya. Nah, kalau kita melihat timeline dari ISO 9001 2026 ini, pada dasarnya ini akan diestimasikan terbit pada September 2026 ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu mulai bersiap ya pada saat September 2026 ya secara resmi ISO 9001 ini akan terbit dan pastinya akan ada pembaruan-pembaruan dan improvement yang segera diharapkan. Dan kemudian selanjutnya apa yang nantinya akan diestimasikan akan berubah ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira kalau kita bedah gitu ya, propose change ataupun rencana perubahan di ISO 9001 2026 kalau kita bedah per klausul sama halnya seperti ISO 14001 yang tadi, namun untuk 9001 ini adalah masih propose ya, belum fix, tidak seperti ISO 14001 ya. Kalau kita melihat mulai dari klausul 4.1 ya sampai 4.4 ya atau secara general yaitu adalah 4 gitu ya. Di versi 2026 secara propose di sini nantinya kita diharapkan untuk lebih mantap lagi untuk penjaminan konteks organisasi untuk melakukan pertimbangan terkait dengan isu digitalisasi. Kemudian terkait dengan isu societal, terkait dengan isu sustainability trend. Nah, sehingga Mother of ISO ini ya secara tidak langsung sudah mengajak Bapak Ibu ataupun setiap organisasi mulai lebih mengelola terkait dengan quality management system ini tidak hanya berfokus terhadap produk ataupun jasa yang diberikan, tapi terhadap impact-impact yang berasal dari produk ataupun jasa yang diberikan terhadap customer ataupun pelanggan gitu ya. Nah, sehingga nanti secara impact Bapak Ibu perlu lebih mantap lagi untuk melakukan analisis situasi perusahaannya melalui metode SWOT kah ataupun
melakukan evaluasi dari faktor positif dan faktor negatif. Sama halnya seperti interested parties, di sini juga perlu melakukan pertimbangan terkait dengan potensial. Siapa sih yang berhubungan dengan aspek cyber security, data privacy. Nah, sehingga di sini mulai menyinggung terkait dengan ISO 27001-nya. Dan juga terkait dengan ESG expectation. Di sini juga pasti diharapkan untuk lebih dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah klausul 5, di sini akan berhubungan dengan leadership ya, sama ya, dan juga customer focus. Nah, terkait dengan leadership ini kalau kita lihat dari versi sebelumnya bahwa di sini hanya berfokus untuk penjaminan kepemimpinan dari top manajemen terhadap pengelolaan QMS. Di 2026 direncanakan purpose-nya adalah accountability for digital risk gitu ya, and sustainability and relations gitu ya. Jadi di sini terkait dengan pengelolaan kepemimpinan ataupun quality culture-nya diharapkan lebih mantap lagi pengelolaan terhadap digital risk-nya ataupun risiko yang berasal dari aspek digital. Seperti yang kita pahami bersama ya, makin ke sini terkait dengan industri expectation ya mulai berubah ya, atau mulai ada banyak pergeseran yang awalnya padat karya, kita mulai banyak menggunakan otomasi-otomasi gitu ya, dan juga terkait dengan sistem komputerisasi. Nah, sehingga dalam aspek leadership ini pengelolaan yang berhubungan dengan digital ini perlu dipertimbangkan juga. Kemudian terkait dengan customer focus ya, di sini akan ada purpose change ya yang berhubungan dengan customer experience, trust and transparency ya. Nah, sehingga di sini terkait dengan customer satisfaction di sini akan lebih dimantapkan lagi sejauh mana entah itu ini ranahnya sales marketing, entah itu ranahnya bagian lain, misalnya ada QC, QA gitu ya, sejauh mana melakukan evaluasi terhadap marketnya gitu ya. Nah, sehingga perusahaan lebih memiliki strategi untuk penjaminan peningkatan terhadap quality management sistemnya, entah itu terhadap produk ataupun service yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian di bagian klausul 6 di sini ada dua hal yaitu adalah yang berhubungan dengan risk and opportunity ya, planning for change ya ataupun change management. Di risk and opportunity, purpose change-nya di sini adalah clear operation, cyber, supply chain, and compliance risk. Nah, sehingga potensial-potensial risiko diharapkan lebih luas lagi. Apa saja risiko-risiko yang dapat berasal dari seluruh kegiatan operation, dari kegiatan digitalisasi ataupun komputerisasi yang ada, dari seluruh tahapan supply chain, mulai dari pengiriman dari supplier sampai pengiriman produk oleh mungkin menggunakan jasa layanan ataupun menggunakan jasa armada sendiri, dan sampai ke compliance risk atau pemenuhan dari regulasi-regulasi. Jadi sejauh mana organisasi melakukan pendalaman terhadap pemenuhan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan mereka, gitu ya. Dan kemudian dalam management of change ya atau biasa kita sebut sebagai MOC gitu ya. Purpose change-nya di sini adalah diharapkan setiap organisasi jika ada rencana perubahan itu lebih mantap lagi untuk mengevaluasi dampak analisis ya atau analisis terhadap potensial impact jika perubahan tersebut ingin dilakukan gitu ya. Jadi sejauh mana nantinya penjaminan terhadap QMS itu masih tetap berjalan dengan baik atau belum. Kemudian authorization dan verification ini akan ditambahkan pada tahapan management of change. Nah, sehingga akan lebih mantap lagi sehingga tidak ada lagi perubahan yang tidak menimbulkan dampak positif yang signifikan ya. Nah, sehingga tujuannya adalah agar nantinya jika ada perubahan, dampak positifnya dirasa signifikan. Kemudian selanjutnya adalah di bagian klausul 7, di sini akan berhubungan dengan kompetensi, organization knowledge ya, kemudian ada communication gitu ya. Nah, terkait dengan kompetensi di sini juga tidak akan lepas dari digital competencies gitu ya. Jadi setiap orang yang melakukan aktivitas komputerisasi ataupun digitalisasi ya perlu dievaluasi terkait dengan kompetensinya dalam aspek digital ini ya untuk menjamin bahwasanya setiap inputan data ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan quality produk ataupun quality jasa itu dapat konsisten gitu ya. Kemudian termasuk handling data skill gitu ya dan lain-lain. Kemudian organization knowledge ini berhubungan dengan aspek-aspek training gitu ya. Maka di sini juga akan berhubungan dengan digital system gitu ya. Kemudian AI generated knowledge ya seperti yang kita pahami bersama ya,
terkait dengan AI ini mulai cukup banyak diikut sertakan perannya dalam kegiatan manufaktur ataupun kegiatan perusahaan saat ini gitu ya, yang dimana tujuannya adalah menjadi shortcut gitu ya. Nah, sehingga AI generated knowledge di sini ini perlu digaungkan, perlu diberikan awareness kepada karyawan, yang dimana tujuannya adalah untuk menjamin terkait dengan aspek digital itu jangan sampai gagal gitu ya, terutama misalnya terjadi cyber security attack. Kemudian communication di sini juga sama terkait dengan digital communication sejauh mana pengendaliannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah klausul 8 operational control dan external provider ya. Terkait dengan operational control di sini juga ya sejauh mana pengendalian digitalisasi, automation ya terkait dengan mesin-mesin yang mungkin secara general sudah banyak diimprove ya dengan sistem otomasi dan integrity controlnya sejauh mana dari setiap tahapan proses produksi kalau kita bicara produk atau setiap tahapan pemberian layanan kalau kita berbicara service. Kemudian terkait dengan eksternal provider ataupun supplier gitu ya, sejauh mana juga pengendalian terhadap potensial cyber security, sustainability aspek ya, digital process audit gitu ya, seperti apa pengendaliannya ya untuk evaluasi supplier. Kemudian klausul 9 di sini akan berbicara dua hal, performance evaluation dan internal auditing ya. Di sini terkait dengan performance evaluation ya, diharapkan lebih dalam lagi juga untuk membahas terkait dengan customer satisfaction-nya ya. Yaitu di sini juga akan berhubungan dengan market analysis ya dan juga terkait dengan proses matrix ya. Jadi sejauh mana performance dari setiap mesin, sejauh mana performance dari setiap efektivitas proses ya. Di sini juga akan berhubungan dengan productivity ya, karena kita berhubungan dengan quality untuk menjamin bahwasanya pelayanan kita berikan secara tepat waktu. Jadi productivity matrix itu juga perlu untuk dievaluasi. Kemudian internal audit ya, di sini juga akan berhubungan dengan potensial cyber security attack. Ini mohon dievaluasi gitu ya, apakah ada potensial cyber security attack jika setiap perusahaan ataupun Bapak Ibu sudah melakukan hilirisasi dari proses digital ya, entah itu sudah 50%, 70% ataupun 100%. Internal auditnya pun juga harus mempertimbangkan aspek cyber security. Termasuk sustainability, digital process audit, itu boleh-boleh saja dilakukan. Kemudian yang terakhir pada klausul 10 di sini akan berhubungan dengan improvement dan continuous improvement gitu ya. Di sini akan berhubungan dengan corrective action. Nah, terkait dengan preventive mindset dan not only correction, maksudnya di sini adalah sama halnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di ISO 14001. Jadi diharapkan setiap adanya sebuah near miss ataupun kegagalan yang berhubungan dengan quality product ataupun jasa gitu ya. Setiap organisasi diharapkan itu melakukan immediate correction ya dan juga merencanakan tindakan pencegahan ataupun preventive action yang lebih menjawab aktual root cause-nya sehingga di kemudian hari itu tidak terjadi root cause yang sama. Dan yang berhubungan dengan continuous improvement ya, sejauh mana setiap organisasi merencanakan inovasi-inovasi, entah itu terhadap kegiatan operasionalnya, entah itu terhadap pemberian quality produk ataupun kualitas jasanya. Dan sehingga rencana-rencana improvement itu perlu direncanakan setiap tahunnya. Kalau Bapak Ibu sudah sertifikat 9001, nanti auditor akan bertanya, continuous improvement yang sudah direncanakan akhir-akhir ini apa saja? Apakah dikelola dengan baik dan sejauh mana pemantauan? Dan itu adalah nantinya yang akan berhubungan dengan klausul 10 ya. Itu kira-kira yang berhubungan dengan ISO 9001 ya, Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya saya izin untuk melanjutkan pada topik selanjutnya Bapak Ibu, yaitu adalah terkait dengan ISO 37001. Kemudian 37001 di sini secara topik pun sama. ISO 37001 di sini kebetulan sudah terbit sejak 2025. ISO 37001 masih berbicara dengan topik yang sama yaitu adalah anti bribery management system ya. Jadi pada dasarnya setiap organisasi yang ingin menerapkan sustainability secara full gitu ya. Salah satunya pastinya organisasi ataupun Bapak Ibu diharapkan mengimplementasikan anti bribery management system ya. Anti bribery management system secara konsep dasar tujuannya adalah untuk menjamin bahwasanya dalam seluruh kegiatan operation entah itu
pemberian produk ataupun jasa itu penjaminan tidak adanya potensial suap atau penjaminan tidak adanya potensial conflict of interest ya, penjaminan tidak terjadinya potensial korupsi ya dan lain-lain. Nah, sehingga organisasi diharapkan lebih mantap lagi melakukan pencegahan, pendeteksian dini dan pengendalian potensi-potensi suap dan lain. Nah, dari hal tersebut kalau kita melihat apa sih sebenarnya yang diharapkan lebih jauh ya di versi 2025 ini di klausul 4 atau di climate change ya. Climate change pun tidak terlepas juga untuk ISO 37001 ya. Terkait dengan climate change pun diharapkan dibahas di konteks organisasinya. Kemudian pada klausul 5 terkait dengan peningkatan budaya kepatuhan dari Code of Conduct terutama pada aspek anti bribery itu lebih diharapkan dimantapkan lagi sehingga ajakan kemudian sehingga eh, awareness ataupun sosialisasi itu lebih dimantapkan lagi dalam suatu produk hukum dari sebuah perusahaan yang dinamakan Company Code of Conduct gitu ya atau biasa kita sebut sebagai PP gitu ya kalau misalnya ingin diintegrasikan di dalam PP ataupun mungkin PKP-nya gitu ya dan kemudian yang terbaru juga di situ akan masuk ke klausul 92 dan 93. Di sini secara struktur akan lebih diharmonisasi lagi ya, sehingga penyelarasan dengan struktur terbaru pada konsep fase ceknya itu diharapkan lebih mantap lagi untuk melakukan due diligence ya. Jadi setiap kegiatan yang berpotensi terjadinya bribery ataupun suap, seperti adanya transaksi, entah itu yang dilakukan oleh purchasing, finance gitu ya, ataupun masuknya karyawan baru seperti yang dilakukan oleh HR, apakah ada potensi suap yang terjadi atau tidak. Nah, itu adalah pemantapan dalam fase cek yang diharapkan lebih dalam lagi. Dan juga sama halnya seperti ISO yang lain ya, terkait dengan improvement pada klausul 10 ya, di sini peningkatan diharapkan untuk melakukan continuous improvement secara terus-menerus, sehingga secara konsep perusahaan diharapkan memiliki sebuah rencana untuk melakukan peningkatan kinerja terhadap anti bribery system. Oke, kemudian dari hal tersebut gitu ya, pada dasarnya ISO 37001 ini telah terbit per Februari 2025 ya dan diestimasikan gitu ya setiap organisasi segera melakukan transisi. Dan perubahan-perubahan lain itu juga ada pada klausul 6, 7 ya dan 8 ya. Yang dimana perubahan di sini akan berhubungan dengan risk assessment and opportunity termasuk juga change manajemennya untuk lebih mantap lagi melakukan evaluasi integritas dari anti bribery management systemnya. Kemudian pada klausul 7 di sini akan berhubungan dengan 722 yaitu adalah proses ketenagakerjaan. Itu adalah untuk menjamin tidak ada konflik of interest ya. Nah, sehingga evaluasi konflik of interest ini perlu dimasukkan ke dalam proses ketenagakerjaan. Kemudian di 7.3 di sini akan berhubungan dengan awareness ya Bapak Ibu. Awareness berarti di sini akan berhubungan dengan program training ataupun sosialisasi. Jadi sejauh mana perusahaan ya secara terus-menerus ataupun secara kontinus itu melakukan awareness ataupun sosialisasi menggaungkan konsep anti bribery ke seluruh lini ataupun ke seluruh bagian dan juga pengendalian non-finance aspek ini ditambahkan ya. Maksudnya non-finance aspek di sini adalah misal adanya aktiviti-aktiviti pemberian parcel ya yang dimana di situ ada potensi adanya bribery gitu ya. Evaluasinya sejauh mana yang dilakukan oleh organisasi. Apakah melarang secara penuh ataupun mengelola agar tidak terjadinya potensi bribery ataupun conflict of interest. Itu adalah yang berhubungan dengan ISO 37001 ya Bapak Ibu. Nah, untuk konsep-konsep ISO, saya rasa yang update itu saja ya Bapak Ibu, walaupun ada beberapa yang diestimasikan juga akan berubah, seperti contohnya ISO 45001 gitu ya, dan ISO yang lain. Namun mungkin itu pada sisi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya izin pada topik selanjutnya Bapak Ibu. Topik selanjutnya di sini kita akan berdiskusi ataupun berbicara terkait dengan ESG and sustainability ya. ESG atau yang sering kita sebut sebagai Environment, Social, and Governance ya,
termasuk sustainability. Pada dasarnya ESG and sustainability ini adalah merupakan further concept ya. Kenapa kok dikatakan sebagai further concept? Karena pada dasarnya setelah Bapak Ibu telah menjamin produk ataupun jasa yang Bapak Ibu berikan itu berkualitas gitu ya, Bapak Ibu perlu menjamin bahwa bisnisnya Bapak Ibu itu dapat berkelanjutan atau sustain ya, dengan mengedepankan konsep penjaminan terhadap ESG itu tadi, yaitu adalah environment berarti tata kelola lingkungan, kemudian sosial berarti di sini adalah penjaminan terkait dengan aspek HAM dan juga aspek K3, termasuk juga terkait dengan governance ataupun tata kelola untuk menjamin bahwasannya tidak ada potensi terjadinya suap, berarti melakukan perilaku yang etis, dan juga penjaminan bahwa setiap data informasi itu dikelola lebih bertanggung jawab, sehingga itu akan berhubungan dengan ISO 27001. Nah, sehingga konsep tersebut akan mengedepankan kegiatan development dan investasi bisnis untuk penjaminan bahwa bisnis yang dilakukan sebuah organisasi itu nantinya dapat bersifat sustain. Entah itu sustain secara bisnis finance-nya dan sustain secara HAM-nya itu sendiri ataupun kesejahteraan karyawan dan juga lingkungannya. Nah, sehingga setiap perusahaan akan lebih mantap lagi terhindar dari yang namanya pelanggaran regulasi gitu ya. Jadi mungkin kalau setiap perusahaan yang belum mengimplementasikan ESG ya, secara produk mungkin baik gitu ya, namun secara aspek lain mungkin mulai diawasi ya oleh dinas terkait. Contoh dari pengelolaan lingkungan mungkin belum baik, maka dari itu setiap perusahaan diharapkan nantinya secara goals-nya mantap pada ESG dan sustainability-nya. Nah, kalau kita bicara ESG and sustainability, salah satu penilaian ESG di sini adalah EcoVadis ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti ada yang sudah mengenal apa itu EcoVadis dan mungkin ada yang baru mengenal kali ya Bapak Ibu ya. Nah, EcoVadis pada dasarnya ini adalah merupakan penilaian ESG and sustainability. Namun EcoVadis di sini adalah merupakan platform assessment. Kenapa kok saya sebut platform assessment? Karena EcoVadis ini tidak akan ada audit secara on-site, namun mereka melakukan assessment dengan secara online, yaitu adalah dengan menggunakan platform. Kalau kita bicara platform, maka akan ada websitenya. Nah, sehingga setiap organisasi yang akan melakukan pembuktian ya ESG dan and sustainability-nya ya terhadap EcoVadis, maka setiap organisasi tersebut akan dimintai beberapa pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, setiap organisasi akan harus membuktikan dalam bentuk dokumentasi. Nah, dalam bentuk dokumentasi tersebut nantinya akan diberikan penilaian. Nah, sehingga nantinya setiap organisasi apakah mendapatkan medali sebagai salah satu big applause yang diberikan oleh Covadis ya, atau hanya bersifat committed. Dalam artian ini sudah komitmennya baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau di EcoVadis untuk pada posisi medal di sini ada beberapa level. Ada bronze ya atau perunggu, silver, gold dan platinum ya. Pada dasarnya setiap medali ini punya persentasenya masing-masing. Saat ini setiap medali itu dipegang oleh 35% global ya untuk bronze ya, 15% untuk silver, 5% untuk gold dan 1% untuk platinum ya. Mungkin kalau kita lihat di sini kok sepertinya agak susah ya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya untuk EcoVadis di sini akan lebih dalam lagi pertanyaannya dibanding ISO, entah itu ISO 14001, 45001 ataupun ISO-ISO yang lain. Karena EcoVadis ini memiliki konsep yang menyatukan seluruh manajemen sistem yang ada gitu ya. Nah, untuk mendapatkan setiap medali ini Bapak Ibu perlu memenuhi setiap persental. Persental itu apa? Itu adalah bobot dari dokumen yang sudah Bapak Ibu submit ya. Jadi bobot ini berbeda dengan skor. Kalau skor itu yang ini, kalau persental itu yang ini. Nah, untuk dapat medali tolak ukurnya adalah persental. Jadi belum tentu kalau skornya tinggi, kalau persentalnya kecil maka dia masuknya di medali bronze gitu ya misalnya ataupun silver. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata di bawah persental itu ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan level committed. Apakah committed ini gagal? Tidak juga gitu ya. Namun pada dasarnya belum mendapatkan applause dalam bentuk medal gitu ya. Nah, skor minimum untuk committed di sini adalah 45. Jika di bawah itu misalnya range 34 sampai 44, maka nantinya Bapak Ibu perlu melakukan peningkatan
selama 1,5 tahun, yaitu ada 6 poin untuk sampai ke level committed gitu ya. Jadi diharapkan setiap organisasi selalu melakukan continuous improvement-nya. Dan EcoVadis ini akan dilakukan assessment setiap 1 tahun 1 kali ya. Beda dengan ISO. Walaupun pada dasarnya ISO itu adalah sertifikatnya berlaku 3 tahun, namun setiap tahunnya surveillance. Nah, tapi kalau EcoVadis ini reassessment, bukan surveillance ya. Kalau kita pahami, surveillance itu adalah tidak mengevaluasi 100% gitu ya. Tapi kalau EcoVadis, karena ini adalah reassessment, maka dilakukan evaluasi ulang setiap 100% yang ada dari pertanyaan tersebut. Oke, nah kemudian EcoVadis itu penilaiannya pada dasarnya akan dibagi menjadi beberapa poin penilaian gitu ya. Penilaian EcoVadis yang dinilai itu adalah sejauh mana komitmen yang dimiliki, yaitu adalah policy, kemudian sejauh mana action ataupun tindakan yang sudah dimiliki atau disebut sebagai action atau biasa saya sebut measure gitu ya. Dan yang terakhir adalah sejauh mana result-result ataupun reporting yang saat ini dimiliki. Dari setiap poin itu memiliki bobotnya masing-masing. Policy bobot penilaiannya adalah 25%, action adalah 40%, result adalah 35% gitu ya. Nah, dari hal tersebut kalau kita bedah gitu ya, policy ini akan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu adalah policy dan endorsement ya. Kalau policy berarti Bapak Ibu apakah sudah punya kebijakan atau belum? Nah, itu bobotnya sekian persen. Endorsement, maka di sini adalah Bapak Ibu apakah sudah ada pengakuan dari eksternal atau belum yang berhubungan dengan 4 hal, yaitu adalah environment, labor and human right gitu ya, kemudian ada etik gitu ya, dan yang terakhir ada sustainable procurement gitu ya. Nah, sehingga dari 4 hal ini apakah sudah punya komitmen ataupun kebijakannya atau belum. Kemudian measure akan dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu adalah SOP-SOP atau yang disebut sebagai measure, kemudian bukti sertifikasi. Nah, untuk lebih menunjang pengakuan oleh EcoVadis, EcoVadis akan lebih menyukai jika Bapak Ibu telah memiliki sertifikasi. Entah itu sertifikasi yang berhubungan dengan environment, labor and human right, ya, etik, ataupun sustainable procurement. Nah, sehingga Bapak Ibu akan lebih meningkatkan skornya jika seluruh aspek dari 4 poin ini sudah disertifikasi. Kemudian ada coverage ya. Dari coverage di sini nantinya Bapak Ibu akan dievaluasi sejauh mana development system dari measure yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah result ya. Result berarti di sini akan berhubungan dengan KPI ya. Apakah KPI-KPI yang berhubungan dari 4 poin ini sudah dievaluasi trennya atau belum gitu ya. Dan yang terakhir ada 360 watch finding gitu ya. Jadi standpoint of stakeholder representative ya. Jadi maksudnya di sini adalah EcoVadis akan berdiskusi dengan NGO-NGO-nya mereka ataupun organisasi-organisasi nirlaba gitu ya untuk mengevaluasi perusahaan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan 4 hal ini atau environment, labor, human rights, ethic, dan sustainable procurement secara pemberitaan menurut mereka apakah ada hal negatif atau tidak gitu ya, sehingga nantinya hal yang dilaporkan dalam annual report ataupun sustainability report itu dikatakan benar atau tidak kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sebut ya bahwasanya EcoVadis itu penilaiannya adalah 4 pilar utama. Ada environment, labor and human right, ada etik, dan sustainable procurement. Jadi yang akan dinilai misalnya nih, environment yang akan dinilai adalah energy consumption ya, kemudian greenhouse gas ya, ataupun water management ya, biodiversity, kemudian local and accidental pollution ya, material, chemical and waste handling gitu ya, termasuk terkait dengan end of product shelf life ya, end of product life gitu ya, itu akan ditanyakan. Kemudian labor and human right gitu ya, di sini pasti akan berhubungan dengan HAM dan juga yang berhubungan dengan K3 ya, terkait dengan human resource seperti apa aspek K3-nya, linkernya sejauh mana dievaluasi terkait dengan HAM, menjamin tidak adanya child labor, tidak adanya diskriminasi ataupun human trafficking gitu ya, dan lain. Kemudian etik ya, di sini perlu melakukan penjaminan sejauh mana organisasi menjamin tidak terjadinya korupsi ya, kemudian tidak terjadinya kompetitif yang tidak sehat, kemudian termasuk juga sejauh mana pengelolaan manajemen informasinya.
Kemudian yang keempat, ini sustainable procurement. Ini mungkin menjadi hal yang jarang dibicarakan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sustainable procurement di sini adalah sejauh mana organisasi mengelola aktivitas pengadaannya melalui bagian purchasing-nya untuk melakukan penjaminan bahwa dalam setiap pengadaan itu tidak hanya berfokus ke harga, tidak hanya berfokus ke kualitas barang, tapi juga berfokus terhadap aspek lingkungan dan aspek sosial, yaitu HAM dan K3 gitu ya. Nah, sehingga sejauh mana pengendalian yang sudah dilakukan oleh organisasi. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bukti sertifikasi itu menjadi hal penting untuk meningkatkan skor dalam setiap aspek. Jadi berikut ini adalah contoh sertifikasi-sertifikasi yang bisa Bapak Ibu buktikan kalau sudah diaudit gitu ya untuk mensupport setiap bagian, entah itu lingkungan, labor and human right gitu ya, aspek etik dan juga sustainable procurement. Oke. Nah, kemudian itu tadi terakhir adalah yang berhubungan dengan EcoVadis ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke strategi implementasi. Jika nantinya Bapak Ibu akan segera melakukan upgrading sistem atau akan melakukan sertifikasi, entah itu ISO ataupun IMS ya, ataupun manajemen sistem yang lain gitu ya. Nah, pada dasarnya jika Bapak Ibu telah mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut ya, diharapkan Bapak Ibu nantinya pastinya mengalami peningkatan dalam kegiatan operation. Jadi kalau Bapak Ibu betul-betul mengimplementasikan, jadi menjalankan apa yang ditulis, tulis apa yang dijalankan, itu diharapkan akan meningkatkan working culture-nya. Entah itu yang berhubungan dengan quality, ya, berhubungan dengan environment, safety, ataupun yang lain. Kemudian dengan penerapan sertifikasi pastinya nantinya akan mendapatkan efisiensi waktu dan manajemen sumber daya dan finansial yang lebih sehat gitu ya. Kualitas produk akan lebih dapat dijamin dan pengendalian ataupun pencegahan adanya komplain itu bisa dideteksi lebih dini gitu ya kalau Bapak Ibu sudah sertifikasi dengan catatan sertifikasi yang diimplementasi secara day by day gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian selanjutnya, jika Bapak Ibu disertifikasi, pastinya Bapak Ibu akan lebih mantap lagi untuk mendapatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan secara update gitu ya. Kemudian keberlanjutan aspek lingkungan dan ekonomi dan sosial akan lebih mantap lagi. Produk akan lebih diakui di pasar, terutama kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikasi ESG yang lebih luas ya. Dan pastinya customer trust akan lebih meningkat gitu ya. Yang dimana dampaknya adalah Bapak Ibu akan diprioritaskan. Oke, kemudian selanjutnya, kalau kita bicara regulasi guidance, pasti perlu adanya implementasi ya Bapak Ibu ya. Nah, implementasi ini pasti perlu strategi. Strategi yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami apa guidance-nya. Kalau kita bicara memahami, maka Bapak Ibu perlu untuk mendapatkan sebuah awareness ya. Kalau kita bicara standar yang baru, maka Bapak Ibu perlu segera untuk melakukan training ya. Kalau ini standar yang sudah diimplementasi, maka perlu melakukan perluasan integrasi sistem. Kemudian Bapak Ibu setelah paham perlu melakukan yang namanya gap analysis review. Apa kekurangan saat ini, target yang bisa direalisasinya kapan gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlu adanya komitmen bersama ya sehingga bersama top manajemen ya perlu menjamin bahwa setiap level ataupun setiap karyawan memiliki satu tujuan yang sama untuk mendapatkan sertifikasi. Dan pastinya kita perlu tim. Siapa yang menjadi ketua dari IMS-nya, siapa yang menjadi tim leadernya yang nantinya akan melakukan pengendalian. Nah, namun selain menunjuk tim leader, ini juga perlu didukung dengan adanya anggota dan komitmen bersama. Nah, sehingga jangan sampai komitmen ini hanya diangkat ataupun dipahami oleh tim leadernya saja. Dan pastikan seluruh implementasi telah diintegrasikan dalam seluruh kegiatan operation. Jadi pengendalian ini tidak hanya dilakukan tanggung jawab oleh satu orang. Jadi dipastikan seluruh manajemen sistem ini adalah merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua memiliki peran penting untuk melakukan penjaminan entah itu terhadap mutu 9001, lingkungan 14001 ataupun ISO-ISO yang lain. Itu adalah mungkin strategi yang perlu disiapkan di awal. Kemudian kalau kita sudah menjamin komitmen maka perlu adanya update dokumentasi.
perlu adanya awareness secara internal ya, bahwa seluruh karyawan harus memiliki level pemahaman yang sama. Kemudian 8, perlu adanya evaluasi terhadap implementasi dan perlu secara resmi dilakukan internal audit. Dan secara berkala nantinya sebelum audit perlu dilakukan review bersama apa yang masih menjadi kekurangan. Sehingga nantinya apa yang perlu diperbaiki itu segera dapat diminimalisir untuk tidak muncul pada audit sebenarnya. Tiap Ibu ya. Oke, itu kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berminat ya untuk lebih mendalami dari standar-standar yang sudah ada, silakan menghubungi admin. Dan jika Bapak Ibu berminat untuk melakukan sertifikasi ya, silakan juga menghubungi admin. Bahwasanya kami memberikan layanan ya, yang dimana kami telah bekerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi ya untuk melakukan auditing, yang dimana pada dasarnya itu telah diakui secara global terkait dengan akreditasinya, entah itu ISO 9001, 14000, 45, ataupun manajemen sistem yang lain ya Bapak Ibu. Oke, dan juga terkait dengan selain ESG ya, pasti kami juga bisa untuk melakukan awareness training ataupun auditing ya terhadap aspek lain, seperti contohnya adalah spesifik terhadap aspek food safety ya, energi manajemen ya, dan juga yang lain. Dan yang terbaru di sini kami sudah bisa untuk melakukan gluten free certification ya, vegan certification, termasuk food grade certification Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin mulai memikirkan peningkatan daya saing ya terhadap kompetitor ataupun peningkatan brand image ya, silakan Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan kami untuk segera melakukan konsultasi ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke moderator Ya. Mbak Dinda. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pak Aditya Iya, kayaknya perlu foto lagi nih. Udah iya. banyak nih foto. Oke. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak Aditya sebelumnya atas penjabaran materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita foto bersama kembali ya Bapak Ibu ya. Kebetulan cuan ya. Ini udah cuan. banyak juga Sekarang nih ini yang bergabung nih teman-teman yang lainnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu kami open ya. Silakan dapat open kamera gitu ya. kepal ya. O- Oke, mungkin Apa kita cuan? semangat pagi ya Bapak ya. Oh, Ah, semangat pagi. Semangat pagi Ya. ya, kita semangat pagi. Oke, untuk tim silakan bersiap-siap. Kita mulai dari slide yang pertama. 3, 2, dan 1. Oke, tahan, tahan. Slide yang kedua, 3, 2, dan 1. Oke, untuk slide yang ketiga, 3, 2, dan 1. Slide yang keempat, 3, 2, dan 1. Oke, untuk yang terakhir, 3, 2, dan 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk mendengarkan gitu pemaparan materi dari pemateri kita pada hari ini yaitu Pak Aditya gitu ya. Tentunya materi yang disampaikan pasti dapat memantik rasa ingin tahu nih Bapak Ibu sekalian. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk menjawab semua rasa penasaran dari Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin raise hand atau open mic atau mungkin bertanya via kolom chat gitu ya, bisa dibantu juga nanti oleh tim kami untuk dicek ya. Silakan kami open untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin open mic gitu atau bertanya via kolom chat gitu ya, kami open sekali gitu. Dan sebagai informasi untuk materinya ya Bapak Ibu nanti akan kami sharekan juga melalui kolom chat di akhir sesi acara seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh ya baik. Ya Bapak, Nah, ya perkenalkan, silakan Pak. sebelum saya kenalkan nama saya Richard. Saya dari PT Anugerah Gloria Bas. Nah, saya mau bertanya, Bu, terkait tentang ISO 9001 2026. Oke, Nah, di ya baik Pak. ISO 9001 2015, saya pernah melakukan temuan audit dari eksternal. Nah, apakah diharuskan di ISO terbaru 9001 2006 ini terkait tentang analisis dan resiko?
di dalam suatu manajemen? Ataukah diwajibkan dilakukan seperti itu, Bu? Oke, baik Pak. Mungkin bisa Analisis dan langsung. peluang. Ya, Bu. Oke. Ada lagi Pak mungkin? Udah, Sudah? itu aja. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Aditya. Bersilakan. Oke, terima kasih Pak Richard atas pertanyaannya ya. Jadi kalau saya tangkap pada dasarnya apakah setiap perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan analisis risiko dan peluang? Oke. Kalau kita melihat dari standar sebelumnya Pak di 2015 ya, terkait dengan analisis risiko dan peluang itu pada dasarnya sudah wajib Pak. Jadi, setiap organisasi ataupun setiap perusahaan itu perlu menggali sejauh mana risiko dan peluang yang dapat terjadi yang berhubungan dengan situasi perusahaan mereka, berarti berhubungan dengan SWOT mereka atau company risk ya, atau yang berhubungan dengan kegiatan operation. Jadi, setiap risiko-risiko tersebut itu perlu dievaluasi dan direncanakan tindakan pengendaliannya. Karena balik lagi pada dasarnya di 9001 kita kuatnya perlu di risk assessment-nya Pak. Nah, sehingga di risk assessment-nya di sini sifatnya dinamis nih Pak. Setiap perusahaan itu pasti memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, sehingga risiko yang berhubungan dengan tadi ya SWOT, kegiatan masing-masing bagian itu perlu di-capture gitu Pak. Mau nanya lagi, Pak. Kalau dari risk assessment, dari peluang dan risiko ini, eh, kita kan ada beberapa pelaporan-pelaporan seperti itu ya, Pak. Sepertinya pendekatannya pelaporannya itu evaluasinya, Pak ya. Kalau dilihat dari lingkungan 14.001, ya itu kan ada Mhm. evaluasi risiko lingkungan. Apa Ya. nilainya RDN itu risiko dan dampak dan nilai risiko gitu ya, Pak. Nah, Mhm. untuk penilaian risiko atau evaluasi dari risiko dan peluang dalam ISO 9001 ini diwajibkan memiliki nilai atau poin yang harus kita berikan gitu, Pak. Oh, oke. Yang jadi Skalanya gitu. poin yang Hmm. jadi poin di sini adalah setiap organisasi perlu mengevaluasi sejauh mana signifikansi risikonya. Nah, untuk menentukan sejauh mana level signifikansinya, setiap organisasi itu dikembalikan masing-masing, Pak. Cara melakukannya seperti apa? Entah itu paling umum ya, biasanya menghubungkan antara probabilitas sama konsekuensi gitu ya. Nah, kenapa kok itu seakan-akan menjadi hal umum ataupun hal wajib ya? Karena kita mengenal di ISO 31000 Pak, terkait dengan risk management. Di sana mengajarkan bahwa salah satu tools ataupun caranya adalah menggunakan matriks pola probability dan konsekuensi. Tapi kalau misalnya Bapak punya cara yang lain, silahkan organisasi untuk mengembangkan untuk menentukan yang mana yang dianggap signifikan gitu Pak. Ya, baik. Mungkin sudah, oke, baik. Mungkin Nah, sudah cukup ya terjawab ya, Bapak. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini ada yang resign, Pak. Nanti kita lanjut ke kolom chat. Ini resign dari Ibu Tia, PTSJI. Silakan, Ibu, untuk open mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Izin bertanya terkait dengan ISO 9001 2026. Kan itu ada poin terkait promoting quality culture dan ethical behavior. Ya, itu ya. Behavior ya, oke. Nah, ini saya mau tanya terkait contoh penerapannya nih. Seperti apa ya kira-kira kalau boleh tahu? Oke, berarti contoh penerapan terhadap quality culture dan ethical behavior ya, Ibu Tia ya. Jadi contoh penerapannya adalah ini pastinya tidak akan lepas dari klausul 5.1 ya, Pak Ibu. Jadi konsepnya di sini adalah sejauh mana organisasi itu pertama mengkomunikasikan terkait dengan pemerataan pemahaman dari standar mutu yang perlu dijalankan gitu ya. Nah, sehingga untuk membudayakan ini berarti perlu ada komunikasi nih. Berarti seperti apa pola briefingnya, kemudian sejauh mana setiap leader area itu menggaungkan standar mutu gitu ya, Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara mutu, selain kita mengajak dengan komunikasi itu tadi, kita perlu melakukan evaluasi feedback.
evaluasi feedback ini bisa melakukan diskusi secara terbuka. Jadi dengan adanya feedback ini maka akan menimbulkan suasana bahwa setiap peran ataupun setiap level karyawan itu merasa didengar. Dan setelah merasa didengar, mereka pasti akan mau setelah kita ajak tadi. Dan kemudian bagian dari quality and ethical behavior di sini adalah sejauh mana setiap organisasi itu melakukan evaluasi kinerja dari masing-masing bagian secara terbuka. Contoh adalah misalnya sejauh mana organisasi itu ataupun masing-masing bagian itu membahas nirmis-nirmis dalam bekerja. Contoh adalah misal, oh kalau kita bicara produk pangan, apakah pemakaian sarung tangan, APD itu pernah terlanggar atau tidak, walaupun belum membahayakan produk. Atau kita bicara pada sektor non-pangan ya, terkait dengan implementasi SOP ya, sejauh mana nirmis-nirmis yang tidak dilakukan walaupun secara produk ataupun layanan itu tidak sampai terjadi. Sederhananya ini akan berhubungan dengan 5R atau 5S Ibu. Jadi kaitannya dengan seri, seton, seisunya ya. Sejauh mana organisasi itu mengelola terkait dengan program cleaning itu juga pasti akan berhubungan dan balik lagi ke SOP-SOP-nya. Jadi kalau saya bedah ada mengajak, ada mendengar atau feedback dan ada mengevaluasi. Kira begitu. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik Ibu. Iya, sebelumnya terima kasih Ibu Tia pertanyaannya. Ini saya lanjut ke kolom chat ya Bapak Adit. Ini dari Bapak Dimas, PT MKIR. Ini izin bertanya Pak, mohon maaf tidak menggunakan mic. Iya, tidak apa-apa Pak. Terkait standar ISO, dari penjelasan Bapak tadi saya melihat adanya kesamaan struktur dan prinsip di berbagai standar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan antara ISO seperti ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 37001 itu benar-benar mencerminkan perbedaan pendekatan manajemen yang signifikan, atau sebenarnya lebih merupakan diferensiasi konteks yang justru berpotensi membuat implementasi di organisasi menjadi terfragmentasi dan kurang terintegrasi. Terima kasih Pak. Silakan Pak Aditya. Oke, pertanyaan dari Pak Dimas ya berarti ya. Kalau saya review lagi standar ISO dari penjelasan, adanya kesamaan struktur, ya betul Pak, adanya kesamaan struktur dari konsep PDCA Pak. Kemudian yang ingin ditanyakan, apakah perbedaan standar ISO 91437 benar-benar mencerminkan perbedaan pendekatan ya, kata kuncinya di pendekatan ya. Oke, secara pendekatan itu sama Pak, namun topik yang dibicarakan itu berbeda. Nah, sehingga secara implementasi atau secara kegiatan operation ini sebenarnya bisa berjalan beriringan, Pak. Yaitu adalah konsep penjaminan mutu, konsep penjaminan terhadap pengelolaan lingkungan, dan konsep terkait dengan ethical yaitu adalah salah satu contohnya adalah 37 yaitu adalah anti suap. Itu bisa berjalan beriringan, Pak. Sehingga secara pendekatan manajemen ini bisa dilakukan dalam satu pendekatan atau dalam artian pendekatannya di sini adalah kita membicarakannya dalam satu sesi diperbolehkan ya. Nah, sehingga tidak perlu dipisah-pisahkan karena kalau dipisah-pisahkan itu tidak bisa terintegrasi nanti Pak karena semua ISO ini pada dasarnya bisa di IMS-kan atau di Integrated Management System gitu kira-kira Pak. Iya, kurang lebih seperti itu untuk Pak Dimas. Itu jika ada sanggahan, oh iya, terima kasih Pak, sangat menjawab itu Pak dari Pak Dimas. Oke, ya selanjutnya dari Ibu Arveni Nabila, ini selamat siang Pak Aditya. Sejauh apa pengaturan informasi transformasi digital pada versi 2026 ISO 9001? Apakah organisasi yang belum menerapkan digitalisasi ini dipaksa untuk digitalisasi Hmm. seperti itu Pak Aditya? Oke, Silakan. izin menjawab dari Bu Arveni Nabila ya. Oke, jadi pada dasarnya Ibu itu 9001 dan konsep industri yang digaungkan secara global itu tidak linier, Ibu. Jadi apakah organisasi itu wajib
melakukan hilirisasi digital, ya, itu tidak wajib, Ibu. Yang menjadi poin di sini adalah kalau organisasi telah melakukan hilirisasi digital, risiko-risikonya sudah dievaluasi atau belum, pengendalian-pengendalian yang efektif sudah dilakukan atau belum, karena ini akan menyinggung terkait dengan documented information. Ya. Jadi sejauh mana aspek documented information itu lebih dimantapkan lagi pada hilirisasi digital. Jadi balik lagi, tidak wajib ya, Ibu ya. Iya, kurang lebih seperti itu untuk Ibu Arveni. Jika ada sanggahan, silakan dapat disampaikan atau disampaikan juga melalui kolom chat seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan kami open sekali ya, untuk open mic atau mungkin via kolom chat gitu. Silakan. Izin bertanya, Bu Dinda, Iya, baik, dipersilakan Pak nih, Aditya. Bapak Ade. Oke, dalam konteks ISO 9001 yang baru tadi ya, sempat disebutkan terkait dengan digital proses audit. Apakah memang secara prosesnya audit itu nanti memang diarahkan untuk secara digitalisasi atau memang fokusnya hanya di keamanan datanya aja, Pak? Lalu yang kedua terkait dengan klausul 9 yaitu ada define performance dan proses matrik. Nah, apakah proses evaluasi yang kita lakukan atau proses monitoring performance yang kita lakukan dalam hal ini mungkin KPI dan lain-lain ya, apakah ada tuntutan untuk bisa lebih transparan secara data atau pembahasannya mengarahnya kemana gitu Pak ya, untuk yang di klausul 9 itu Oke, terkait baik. dengan performance dan proses matrik. Mungkin dua itu Pak Aditya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade pertanyaannya ya. Pertama berarti berhubungan dengan metode of audit ya, Bapak ya. Jadi pada dasarnya metode audit itu sekarang di ISO 19011 pun juga akan ada terbitan yang terbaru ya Pak Ade ya. Jadi ISO 19011 2018 itu pun juga akan dirubah, yang dimana rencananya terkait dengan metode auditing dengan metode digital atau yang biasa kita sebut dengan metode remote itu boleh-boleh saja dilakukan. Nah, namun sebagai pertimbangan, organisasi perlu memberikan sebuah alasan nanti kalau misalnya metode audit secara remote itu dilakukan, alasannya karena apa? Karena mengingat kalau internal audit itu lebih direkomendasikan tetap secara onsite ataupun pertemuan langsung, namun tidak ada sebuah larangan gitu, Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan klausul 9-nya ya. Jadi pada dasarnya klausul 9-nya adalah diharapkan organisasi itu lebih mantap lagi melakukan review Pak terhadap performance-nya, entah itu KPI, tren data produk, ataupun tren data komplain gitu ya. Yang dimana itu kata kuncinya adalah trend. Jadi kalau kita bicara tren, apakah sudah ada review atau pembahasan dalam sebuah data, entah itu kita bilang bulanan, triwulan ataupun semester atau mungkin bahkan tahunan. Nah, sehingga dari pembahasan tersebut diharapkan setiap organisasi itu merencanakan continuous improvement dari tren data yang telah dievaluasi. Jadi kalau bisa tren datanya sudah sampai ke data global tuh Pak. Misalnya kita bicara tahunan gitu ya. Nah, sehingga dari tren tahunan tersebut akan terlihat nih, misalnya kita bicara tren produk. Oh, tren produk itu terjadi adanya fluktuasi pada periode bulan sekian. Oh, kita cari tahu root cause-nya adalah dari sumber bahan ataupun keadaan lingkungan seperti lingkungan yang mungkin sering hujan atau panas gitu ya. Setelah itu apa rencana continuous improvement-nya? Jadi diharapkan di klausul 9 ini lebih luas lagi merencanakan sebuah continuous improvement dari klausul 9 itu tadi Pak. Jadi tidak hanya mengevaluasi sampai sampai terjawab ini masih oke apa enggak, tapi apa continuous improvement dari data trend yang telah dimiliki. Oke, terima kasih Pak Aditya. Mungkin kembali Baik ke Pak. pertanyaan yang pertama tadi Pak ya, menyambung dengan proses audit tadi kan disampaikan tidak hanya proses audit, internal audit ya, tapi juga terkait Ya. dengan supplier. Itu tadi dituliskan Hmm? digital proses audit. Nah, itu Ya. memang konteksnya ke mananya? Ke keamanan data auditnya kah atau ke kalau pelaksanaannya kan tadi memang oke, memang masih Ya. dianjurkan untuk tetap onsite seperti itu kan, Pak. Ya mungkin Oke. lebih arahnya ke mana ya, Pak? Konteks Lebih arahnya ke pembicaraannya. authenticity ataupun integritas datanya, Pak. Misal, Bapak, ini kita Oke. bicara audit supplier.
apakah betul audit supplier itu dilakukan dengan benar ya, sehingga integritas datanya adalah misal audit supplier itu mungkin tidak hanya memberikan informasi iya atau tidak saja pada setiap checklistnya, mungkin sampai memberikan informasi aktual, gambaran yang lebih jelas dari kegiatan yang telah dilakukan. Gitu kira-kira Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Menjawab, Siapa? menjawab. Terima kasih. Oke Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ade atas pertanyaannya. Lalu silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya kembali gitu ya, kami open kembali gitu. Bisa via kolom chat atau mungkin raise hand atau bisa langsung open mic gitu kami open ya Bapak Ibu. Atau mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, izin saya ingin memaparkan perusahaan kami gitu ya, Pak Adit ya, izin ya Pak. Iya, baik. Ya baik, di sini kami PT Global System Internasional gitu. Sesuai dengan yang Pak Aditya juga paparkan ya tadi, di mana kami di sini bisa support untuk sertifikasi ISO gitu ya, ISO series, ISO 9001, ISO 14001, 45001, ISO 22000, 27001 dan juga 26000. Bahkan di sini juga kami bisa support sertifikasi HACCP gitu ya, vegan, juga ISO 22716 di sini kami bisa support seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang terbaru ada gluten free sertifikasi vegan dan juga food grade gitu di sini kami juga bisa support ya Bapak Ibu jika ada kebutuhan gitu silakan dapat hubungi kami. Nah, untuk yang terbaru juga ini kami juga mengadakan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan training gitu ya, lead auditor. Di sini kami eh, menyediakan kegiatan lead auditor gitu. Ini approved by Exemplar Global namanya ya Bapak Ibu yang akan dilaksanakan mulai dari bulan Mei hingga Juli. Untuk jadwalnya juga tertera gitu. Dan selanjutnya ini untuk kelebihan sertifikasi di kami ya Bapak Ibu, di mana nantinya akan terakreditasi global, diakui oleh badan atau organisasi nasional dan juga internasional. Lalu auditor juga berpengalaman dan juga merupakan spesialisasi di bidangnya. Dan servis kami cepat dan juga harga terjangkau atau bersaing juga dengan kami dan sertifikat bisa dicek nantinya atau diakses via website sehingga nanti dijamin kevalidan atau keasliannya dan sertifikat ini bisa cepat terbit gitu maksimum 1 minggu sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti itu dan ini untuk sertifikasi prosesnya ini biasanya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gitu ada audit stage 1, audit stage 2 dan nanti sertifikat akan terbit atau tersertifikasi dan ini ada beberapa akreditasi badan akreditasi yang kami miliki gitu. Dan jangan khawatir juga Bapak Ibu, di sini kami juga sudah memiliki beberapa klien besar, di antaranya ada Wilmar, ada JAR dan Domas, Indofood, SCG, Oasis dan juga lain sebagainya seperti itu. Dan ya untuk seperti itu pemaparan dari perusahaan kami gitu. Kembali lagi kami ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa via kolom chat atau mungkin bisa langsung open mic. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak Dinda itu ada yang nanya kaitan dengan harga itu. Kalau nggak salah di chat ya. Oh iya, untuk biayanya akan kami informasikan ya via private oleh tim kami ya Bapak Ibu. Jadi intinya biaya Bu, Bapak. Jadi di sini kita sangat terjangkau walaupun akreditasinya ini akreditasi Amerika, Eropa gitu ya. Jadi sudah IAS atau IAF approve. Jadi berdasarkan nanti apa Mbak Dinda mungkin sebutin jumlah karyawan, produk, lokasi silahkan. Ya tapi intinya rata-rata kita 30 sampai 40% bahkan 50% lebih terjangkau dibanding badan-badan sertifikasi lainnya. Silakan Mbak Dinda Iya, betul dijawab lagi. sekali.
Ya, Ya. betul sekali Bapak Edi. Terima kasih sebelumnya. Untuk biayanya pastinya kami akan terjangkau juga, tergantung juga dengan lokasi dan juga jumlah karyawannya nanti akan kami eh, kebutuhan untuk data-data tersebut nanti akan kami informasikan seperti itu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang juga sudah em, bersama dengan sibil lain atau sudah sertifikasi dengan sibil lain, itu bisa kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transfer dengan kami bisa memberikan dengan harga khusus seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau dapat harga khusus kan bisa di-switch ke LAC, Lead Auditor Course atau training lain kan Bapak Ibu. Iya, Misalnya betul. sertifikasi di tempat lain 50-60 juta, Bapak di sini bisa separuhnya lebih efisien. Separuhnya kan bisa buat Lead Auditor Course, bisa training in-house 14.001 2026 gitu. Combine gitu ya Bapak Ibu. Apalagi situasi sekarang kan ya, dunia ya lagi resesi lah mungkin ya, ekonomi, perang dan sebagainya, mungkin bisa tinjau salah satu efisien di certification-nya gitu. Itu anu Iya. yang digantungin di jemur juga itu, yang di Ini kamar saya- mandi tuh. Oke, ya baik. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan ya Bapak Ibu, kami open hingga akhir sesi acara gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Namun kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, ini mungkin kita lanjut ke sesi kuis ya Pak Aditya, Pak Edi gitu ya, izin Ya, untuk Bapak Ibu. Ya, ya. ya untuk sesi kuisnya ini silakan untuk tim Jangan dibantu. bubar dulu ya Bapak Ibu, nanti ada PDF materinya di akhir acara. Kemudian kuis ada apa nih? Voucher-voucher diskon khusus ya. Iya, iya betul sekali. Untuk kuisnya akan diberikan door prize menarik ya Bapak Ibu ya. Untuk kuisnya mungkin bisa dibantu oleh tim. Silakan dapat dimulai. Iya. Oh, sebentar Bapak Ibu. Ini. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk kuis yang pertama ini kami seperti yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu bisa siapkan handphonenya gitu ya. Siapkan handphonenya untuk melakukan untuk melakukan follow dan juga komen gitu ya. Follow dan juga komen di sosial media kami yang nanti juga akan dikirimkan via kolom chat seperti itu nantinya akan kami informasikan pemenangnya seperti itu dari di akhir sesi kuis ya gitu. Untuk sesi pertama ini kuisnya silakan Bapak Ibu dapat memfollow, like dan juga komen mungkin ya di postingan terakhir sosial media kami. Komenan menarik akan kami pilih dan untuk waktunya atau nanti pemenangnya akan kami informasikan di akhir sesi kuis ya seperti itu. Lalu kita lanjut. Hmm, ya, kita lanjut ke sesi kedua ya. Bapak Ibu sambil kita menunggu pemenang dari sesi pertama gitu ya. Mbak Dinda itu selain follow dia apa? Ngejawab apa Ya, di komen? silakan dapat like dan juga komen Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan atau apa? Kalau Setelah follow komen. iya, silakan komen menarik terkait dengan free webinar pada hari ini ya Bapak Oh Ibu gitu. sekalian. Iya, betul. Menarik ya. Iya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua ya Bapak Ibu. Silakan untuk tim dibantu share screen kembali. Ya, untuk sesi kedua ini silakan Bapak Ibu siapkan handphonenya juga nih Bapak Ibu dengan melakukan scan QR kode ya Bapak Ibu ya. Iya, scan QR kodenya silakan untuk
di rename ya Bapak Ibu ya, menjadi nama Bapak Ibu sekalian seperti itu. Di sini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang terbilang mudah dan The one juga Pedro Scenario S. Sigalinging Ririn GN Sylvia Rudy Ardian Toro Visia. ya, oke. Silakan untuk sesi gamenya ini akan kami tunggu hingga 1 sampai 2 menit ke depan gitu ya, sambil menunggu Bapak Itu Ibu namanya join. harus dirubah ya. Iya, Invert betul Pak juga Edi. Untuk ya namanya mohon dapat dibantu di ini rename nama ya Bapak asli Ibu. Iya, ya. betul. Menjadi nama asli. Ini mungkin ada yang Dokter Leon ini bisa diubah gitu ya. Atau Papa Flower Coba ini Mbak bisa. Irin bantu cara ngubahnya gimana, dikasih tahu juga atau klik kanan atau apa. Iya, untuk Ubah. ubahnya bisa ada langsung di layar handphonenya Bapak Ibu sekalian gitu. Ada pilihan untuk rename ya seperti itu. Oke, ada pilihan rename ya. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, Instagram kita, Facebook, LinkedIn itu bagus untuk di-follow. Tujuannya adalah banyak informasi baru di sana ya, standar terbaru gitu ya. Jadi info-info terbaru kita akan update pre-webinar ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali Pak Edi. Free webinar dan juga majalah-majalah terbaru juga akan kami berikan juga, biasanya akan kami informasikan di LinkedIn seperti itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan update standar baru gitu. Ini ini yang sudah join ada 53 nih. Ini masih kita tunggu ya, 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Setelah itu mungkin kita mulai untuk gamenya. Untuk yang komen di LinkedIn, Facebook itu di bagian player mana Mbak Dinda? Coba dijelasin. Apa itu pas lagi itunya player Mbak Irin coba Iya, di-sharekan itu. oke. Itunya yang player pre-webinar mungkin komen di situ. Iya, silakan di postingan terakhir atau juga di postingan kaitannya dengan free webinar Iya, seperti itu postingan silakan. ya Silakan Bapak terakhir Ibu atau nanti yang akan di kami cek. Iya, oke. Oke, mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita tunggu ya. Udah 10.54 kita mulai untuk gamenya. Silakan Bapak Ibu bisa siapkan seperti itu. Oke. Oke. Oke, kita mulai untuk gamenya. Ya, silakan Bapak Ibu dapat dipersiapkan. Iya, untuk yang pertanyaan pertama ya, kapan ISO 14001 rilis? Oke, ini untuk yang pertama dari Ibu Ninta gitu ya, kapan? Untuk pertanyaan kedua, kapan ISO 9001 versi 2026 direncanakan terbit? Awas, khawatir ada terbalik seperti itu ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk menjawab dengan cepat. Iya, ini gimana nih? Untuk jawabannya adalah September 2026, seperti itu. Oke, yang pertama dari Bapak Santoso.
Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, final question ini, ya, berapa jumlah standar ISO terupdate yang dibahas pada hari ini, Bapak Ibu? Ada 2 standar kah, 3 standar kah, 4 standar kah, atau 5 standar? Ini apabila Bapak Ibu mengikuti ya kegiatan free webinar pada hari ini, iya, jawabannya adalah 3 standar ya Bapak Ibu sekalian. Dan iya, untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga, ini kita lihat 3 dari, iya. Oke, selamat untuk Bapak Santoso, Ibu Tia, dan juga Bapak Awan Noveriansyah gitu ya. Mawandi Noveriansyah, selamat untuk Bapak dan Ibu. Untuk hadiahnya nanti akan diinformasikan oleh tim kami. Seperti itu. Atau bisa menghubungi tim kami juga melalui WhatsApp gitu ya. WhatsApp, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi. Oke, terima kasih banyak untuk sesi gamenya. Lalu untuk kita umumkan sesi kuis yang pertama gitu ya, yang untuk komen dan juga like dan juga follow siapa aja nih, gitu. Oke, ini saya sudah dapat gitu ya pemenangnya. Selamat untuk username Deu3. Itu Deu3 itu mungkin ada di sini Bapak Ibu atas nama username tersebut gitu ya. Ada. Oh, iya Ibu dari Ibu Putri ya, dari PT Editon ya. Selamat untuk Ya, Ibu Putri untuk hadiahnya nanti akan diinformasikan oleh tim kami seperti itu. Oke, baik. Untuk sesi kuis sudah berakhir ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti sesi kuis pada hari ini. Dan juga jangan khawatir Bapak Ibu, silakan untuk materi webinar eh, akan dikirim melalui kolom chat oleh tim kami ya Bapak Ibu, silakan bisa nanti di-download oleh Bapak Ibu seperti itu. Iya, mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 gitu. Ini sebentar saya cek dulu gitu ya. Oke. Untuk jam yang sudah menunjukkan pukul 11, tibalah kita juga di penghujung acara. Demikian seluruh rangkaian webinar dengan dengan judul Sertifikasi dan Langkah Standar Baru ISO 9001-2026, ISO 14001-2026, sertifikasi ESG dan juga sustainability. Itu berakhir sudah pada hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Aditya selaku pemateri yang telah memberikan insight yang luar biasa dan juga Pak Edi gitu ya sebagai manajemen dari PT Global System Internasional dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan antusias mengikuti webinar hingga akhir sesi. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami untuk info-info terbaru dan juga kegiatan kami lainnya, karena pastinya selalu tersedia informasi baru dan juga kegiatan-kegiatan seperti webinar ini akan kami informasikan gitu ya di kemudian hari gitu. Dan saya Dinda pamit undur diri dan izinkan saya juga menutup acara webinar kegiatan pada hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi kontak tim kita, sangat terjangkau Terima di akreditasi ya, kasih. internasional. Iya, terima Kita kasih kasih harga Bapak khusus Agus. spesial. Terima Ya, kasih semuanya tim terima kasih KSI. semua. Ya, terima Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih. kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Salam sukses Selamat sama-sama selalu. siang. Bu, Ya, Pak. ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang.
Dan untuk Zoom ini juga akan kami open ya Bapak Ibu beberapa menit kemudian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang belum mendapatkan materinya bisa langsung download di kolom chat seperti itu.